wabarakatuh. Nama saya Nazal Firza Rahman. Nama saya Rangga Widya Putra. Nama saya Ridwan Jati Prasetyo. Nama saya Faiz Muhammad Nafizal. Nama saya Agung Muktiwo. Nama saya Maulana Yusuf Hidayat. Kali ini saya akan membahas seputar zakat. Yang pertama, pengertian dan hukum zakat. Zakat berasal dari kata zakat yang berarti bersih, suci, subur, dan berkembang. Dalam syariat Islam, zakat berarti memberikan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam, yaitu rukun ketiga setelah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Dia bukan hanya sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga bentuk kepedulian sosial. Zakat menjadi penghubung antara orang kaya dan fakir miskin dalam membangun keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Zakat wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Meninggalkan zakat termasuk dosa besar dan dapat merusak keberkahan harta. Untuk yang kedua, itu adalah syarat wajib zakat. Agar seseorang diwajibkan menunaikan zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Satu itu dia harus muslim, hanya umat Islam yang diwajibkan membayar zakat. Orang non muslim tidak terkena kewajiban ini. Yang kedua adalah balik dan berakal. Zakat hanya diwajibkan kepada orang yang telah dewasa dan berakal sehat. Yang ketiga adalah harta milik sendiri. Itu adalah harta yang dizakatkan haruslah milik pribadi, bukan milik bersama atau titipan orang lain. Dan yang keempat itu adalah harta yang berkembang. Harta tersebut berpotensi bertambah, misalnya harta dagang, hasil pertanian, atau tabungan. Yang kelima adalah mencapai nisab, yaitu jumlah minimal harta yang dikenakan zakat. Misalnya nisab emas adalah 85 gram. Dan yang keenam adalah melewati haul. Kepemilikan harta sudah berlangsung selama 1 tahun, kecuali untuk zakat pertanian yang tidak menunggu haul. Syarat-syarat ini harus dipenuhi agar seorang dikenakan kewajiban zakat. Bila tidak memenuhi, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. Namun tetap dianjurkan untuk bersedekah. Yang ketiga, jenis-jenis zakat. Zakat terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Besarnya setara 1 syak atau sekitar 2,5 sampai 3,5 liter makanan pokok seperti beras. Lalu wajib bagi setiap muslim, baik dewasa maupun anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir sebelum maghrib malam Idul Fitri. Zakat ini disalurkan kepada fakir miskin sebelum sholat Idul Fitri agar mereka juga bisa merayakan hari kemenangan. Yang kedua ada zakat mal atau zakat harta, merupakan zakat atas kepemilikan harta tertentu yang berkembang. Jenis-jenisnya meliputi yang pertama ada emas dan perak serta uang simpanan. Yang kedua ada harta perdagangan. Yang ketiga hasil pertanian. Yang keempat hewan ternak. Yang kelima zakat profesi atau penghasilan. Dan yang keenam ada zakat saham atau investasi. Setiap jenis zakat mal memiliki perhitungan nisab dan haul yang berbeda. Misalnya zakat uang atau emas 2,5% dari total jika telah mencapai nisab dan haul. Cara menghitung dan menunaikan zakat. Penghitungan zakat tergantung pada jenis yang dimiliki. Berikut beberapa contoh. Yang pertama, zakat tabungan atau emas. Jika seseorang memiliki tabungan 100 juta selama setahun dan telah mencapai nisab senilai 85 gram emas, zakat sama dengan 2,5% kali 100 juta sama dengan 2.500.000. Yang kedua, zakat penghasilan. Jika penghasilan bulanan 10 juta dan pengeluaran 4 juta dan sisa bersihnya zakat sama dengan 2,5% kali 6 juta sama dengan 150.000 per bulan. Cara menunaikan zakat bisa dilakukan dengan secara langsung kepada fakir miskin atau yang berhak, atau melalui lembaga amil zakat resmi seperti Basnas, dompet duafa, rumah zakat, dan lainnya. Atau bisa juga dibayarkan secara tunai, transfer bank atau QRIS, atau bahkan melalui aplikasi digital. Pastikan zakat disalurkan kepada golongan mustahil yang dapat tepat dan terpercaya agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
Lalu ada golongan penerima zakat. Jadi zakat itu tidak semuanya berhak menerima. Jadi ada beberapa golongan yang memang berhak menerima zakat. Yaitu ada 8 golongan. Yang pertama ada fakir, orang yang tidak punya harta sama sekali. Jadi kalau orangnya itu nggak punya harta sama sekali dan dia juga nggak punya pekerjaan, maka dia berhak menerima zakat. Lalu ada yang kedua, ada orang miskin. Orang miskin itu orang yang ada penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-harinya nggak cukup lah. Jadi itu berhak menerima zakat. Lalu yang ketiga ada amil, orang yang bertugas mengelola dan mendistribusikan zakat. Jadi orang yang mengurus zakat, meneruskan zakat itu berhak menerima zakat juga. Lalu ada mualaf, yang keempat ada mualaf. Mualaf itu orang yang baru masuk Islam. Jadi kalau ada orang baru masuk Islam, itu dia berhak menerima zakat. Lalu yang kelima ada rikab, budak atau hamba saya yang ingin memerdekakan diri. Jadi kalau masih ada budak atau hamba saya yang mau merdeka, dia berhak menerima zakat. Yang keenam ada gharib, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasi. Jadi kalau orang punya hutang, dia nggak mampu, dia berhak menerima zakat. Yang ketujuh ada fisabilillah, orang atau lembaga yang berjuang di jalan Allah, seperti pendidikan, dakwah atau sosial. Jadi kalau ada lembaga-lembaga Islam yang berjuang demi agama Islam, itu berhak menerima zakat juga. Yang kedelapan, musabil, musafir atau orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Jadi musafir itu atau orang yang dalam perjalanan itu misalnya perjalanan jauh tapi bekalnya nggak cukup, kehabisan, nah dia berhak menerima zakat. Penyaluran zakat tepat sasaran agar tujuan utama zakat yaitu membantu yang membutuhkan dan menciptakan keseimbangan sosial bisa tercapai. Jadi zakat di agama Islam ini salah satunya tujuannya supaya ada keseimbangan sosial. Jadi ada yang namanya membantu yang membutuhkan. Dan yang terakhir yaitu hikmah, tujuan, dan kesimpulan. Zakat tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial gitu. Hikmah dan manfaat zakat. Yang pertama, membersihkan dan menyucikan jiwa. Karena dengan mengeluarkan zakat kita dilatih untuk tidak kikir dan tamak. Yang kedua itu membersihkan harta, menjadikan harta lebih berkah dan berguna. Yang ketiga membantu kaum duafa, memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang keempat yaitu mengurangi kesenjangan sosial dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang kelima menumbuhkan rasa empati dan solidaritas sosial dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menjaga kestabilan ekonomi. Karena zakat mendistribusikan harta agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Zakat bukan hanya kewajiban, tapi juga solusi untuk masalah sosial. Dengan membayar zakat, kita ikut membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tunaikan zakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatul fitri an nafsi fardhillahi ta'ala. Bil zakat pakai lillahi ta'ala. Allahumma ja'alha magnaman wala taj'alha maghraman. Ajraqallahu fima ataita wa barakata fima amqaita waja'alahu laka fadila. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri ani wa an jami'i ma yaziduni nafaqatuhum syar'an fardun lillahi ta'ala. Qabiltu zakat akum lillahi ta'ala. Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman. Ajraqakumullahu fima ataitum wa baraka fima alqaitum wa ja'alahu lakum tahuran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.